Wih, halo buat kalian semuanya yang lagi berjuang keras demi selembar ijazah. Balik lagi nih di podcast Pejuang Toga, tempat kita bisa ngobrolin segala hal yang bikin kepala mahasiswa muter-muter, apalagi kalau bukan soal tugas akhir tercinta. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi in banget nih, dan kayaknya udah jadi perdebatan seru nih di mana-mana, apalagi kalau bukan si artificial intelligence alias AI. Kalian pasti pada udah gak asing lagi kan sama yang namanya ChatGPT atau mungkin tools AI lainnya yang katanya bisa bantu kalian nugas. Nah, pertanyaannya nih yang bikin kita penasaran dan pengen banget kita bahas bareng di sini. Sebenarnya AI ini lebih condong jadi teman setia yang siap membantu kita melewati hutan belantara dari bab 1 sampai bab akhir, atau malah jadi ancaman yang tersembunyi yang tanpa kita sadari bisa merenggut esensi dari proses belajar dan berkarya kita. Bayangin deh, kemudahan yang ditawarin tuh emang menggiurkan banget, kayak shortcut instan buat menyelesaikan masalah. Tapi apa nggak ada konsekuensi jangka panjangnya? Apakah kita beneran paham sama materi? Atau cuma sekedar menghasilkan tulisan tanpa makna yang mendalam? Di episode kali ini, aku, Arenda Fardisalha, gak sendiri nih. Aku dibarengin sama 3 narasumber yang kece dan seru juga. Di sebelah saya, halo, kenalin, nama aku Firda Novia, biasa dipanggil Firda. Aku dari Universitas Jember, program studi pendidikan IPA. lalu selanjutnya ada narasumber kedua kita. Halo semuanya, aku Nur Afnia Kaviana Putri dari Universitas Jember, program studi pendidikan IPA. Lalu selanjutnya ada narasumber kita yang ketiga. Hai, aku Fatimah Zahra, aku dari Universitas Jember, program studi pendidikan IPA. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian buat ngupas tuntas 2 sisi sudut pandang AI dalam konteks tugas akhir ini. Kita bakal dengerin dari berbagai perspektif dari 3 narasumber kita yang kece, sampai mungkin kita coba telah lebih dalam soal etika dan masa depan pendidikan tinggi di era AI ini. Jadi, siapin kopi atau cemilan kalian, duduk yang PW, dan mari kita mulai obrolan santai tapi penting ini, dan jangan sampai kelewatan ya. Nah, di sini kita bahas yang dasar-dasar dulu ya. Jadi kan emang AI ini sudah sering banget dipakai di semua kalangan, terutama untuk mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir. Sebelumnya, kalian ada gak sih yang udah tahu apa peran AI yang sesungguhnya? Oke, biar gak penasaran, kita tanya langsung nih ke narasumber yang keren. Nah, sekarang di sampingku udah ada Kak Zahra nih. Kak Zahra, aku izin bertanya deh, pengertian AI itu menurut Kak Zahra apa? Jadi gini, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan. Nah, bayangin aja kayak otak buatan yang dipasang di komputer atau mesin, itu dibikin biar mereka itu bisa ngelakuin hal-hal yang biasanya cuma bisa manusia yang lakuin. Misalnya kayak ngedengerin suara kita, baca tulisan, ngenalin wajah kita, bahkan ngobrol kayak manusia. Contohnya itu kayak di Siri itu, di iPhone, terus di Google Assistant, atau di ChatGPT. Nah, kayak bisa bikin pertanyaan juga, bantu bikin tulisan, sampai nyariin ide buat konten. Mereka itu belajar dari banyak banget data, terus diajarin buat ngerti pola, kayak gimana cara orang ngomong, mikir, atau ngerespon sesuatu. Begitu, Pak. Oke, menurut Kak Zahra tadi itu AI itu kayak semacam alat bantu yang memang bisa mempercepat proses intelektual ya. Tapi keputusan kan memang akhirnya tetap ada di tangan kita. Jadi AI-nya jalan, otak kita juga jangan tetap ditinggalin ya, harus dipakai terus. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih sama Kak Zahra ya. Kak Zahra kan lagi mengerjakan tugas akhir. Apa nih peran AI buat ngerjain tugas akhir menurut Kak Zahra? Nah, AI itu sekarang juga punya peran penting nih yang nggak kalau penting dalam bantu mahasiswa untuk ngerjain tugas akhir atau skripsi. Soalnya proses ngerjain skripsi itu kan nggak cuma soal nulis aja, ada bagian nyari topik, ngumpulin literatur, analisis data, terus nyusun tulisan dengan struktur yang runtut. Nah, di situ tuh AI bisa jadi partner yang bisa membantu banget. Nah, menurut Kak Zahra sendiri, AI apa saja sih yang bisa ngebantu Kak Zahra?
Nah, misalnya tuh misalnya buat ngatur referensi. Sekarang udah ada tools kayak Mendeley yang bisa bantu kita untuk ngelola literatur biar gak berantakan. Juga ada yang buat ngecek grammar atau susunan kalimat nih. Misalnya acak-acakan bisa pakai Grammarly. Terus ada buat nyari ide awal. Itu ada platform juga yang namanya Ask Jasper AI atau Writer.me yang bisa ngasih saran tulisan dan ngembangin konsep awal kita. Jadi dari awal sampai akhir ada aja bantuan kecil yang bisa bikin prosesnya lebih ringan kalau pakai AI ini gitu. Nah, jadi intinya AI itu sekarang ini udah jadi asisten yang sangat penting ya buat mahasiswa, apalagi yang lagi nyusun tugas akhir, dari yang mulai nyari ide, ngumpulin bahan, analisis data, sampai benerin tulisan biar tulisannya rapi. AI punya berbagai tools kayak Mendeley, Grammarly, Jasper AI, dan Readme yang bisa bikin proses skripsi jadi lebih enteng dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke narasumber kedua kita yang sekarang sudah ada di sebelah saya. Halo Kak Firda. Hai. Aku mau tanya ke Kak Firda nih, apa sih manfaat AI? Kan khususnya Kak Firda sekarang lagi ngerjain tugas akhir. Jadi manfaat AI buat Kak Firda dalam mengerjakan tugas akhir itu apa? Menurut aku, AI itu bisa ngebantu banget buat mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir. Mulai dari ningkatin kualitas tulisan, nyari referensi yang akurat, sampai bisa nyari proses yang lebih cepat. AI juga bisa kasih feedback yang lebih cepat, jadi kita bisa langsung tahu bagian yang perlu diperbaiki. Tapi sayangnya masih banyak yang belum manfaatin AI dengan maksimal, padahal potensinya besar banget kalau dipakai dengan bijak. Gitu, Kak. Nah, jadi menurut Kak Firda bisa ditarik kesimpulan ya, AI itu asisten super penting buat mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi karena bisa bikin tulisannya lebih bagus, nemuin referensi yang pas, dan nyari info jadi yang lebih kilat. Feedback dari AI juga cepet ya, jadi kita bisa langsung benerin yang salah. Sayangnya banyak yang belum sadar dan manfaatin semua kelebihan AI ini. Padahal kalau dipakai beneran hasilnya itu bisa oke banget loh. Oke, sekarang aku mau tanya lagi nih ke Kak Firda. Pastinya jika kita menggunakan AI ada dampaknya kan? Boleh tahu gak Kak, dampak penggunaan AI itu apa aja? AI itu emang bisa ngebantu banget buat kita ngerjain tugas akhir. Tapi kalau terlalu sering dipakai, kita jadi kurang mikir, terus bisa kehilangan kreativitas. Kalau terus-terusan ngandelin AI, kita bisa jadi nggak mandiri dan tugas kita malah jadi kurang maksimal. Jadi AI itu sebaiknya dipakai buat bantuin, bukan gantiin usaha kita gitu, Kak. Oke, jadi menurut Kak Firda tadi intinya tuh meskipun AI itu ngebantu banget ya buat tugas akhir, kita juga nggak boleh keterusan makainya. Kalau terlalu ngandel AI, otak kita jadi kurang mikir, kurang kreatif, dan kita juga nggak mandiri. Jadi AI itu bagusnya buat bantu aja, bukan buat ngambil alih semua kerjaan kita, biar tugas akhir tetap maksimal hasil usaha sendiri. Oke, selanjutnya kita beralih ke narasumber ketiga kita yang sekarang sudah ada di samping saya. Halo Kak Afni. Hai. Di sini aku mau tanya ke Kak Afni nih. Kan dalam penggunaan AI pasti ada tantangan dan juga ancaman. Kak Afni bisa jelasin nggak apa aja tantangan dan ancaman dalam menggunakan AI? Nah, yang paling kelihatan tuh banyak mahasiswa jadi malas baca, mikir, atau juga nyari referensi. Semua langsung tanya ke AI. Padahal itu bisa bikin kemampuan berpikir kritis kita itu jadi tumpul. Nah, kalau ancamannya sendiri, karena banyak mahasiswa yang jadi terlalu bergantung, AI juga bisa bantu buat nyusun tulisan. Tapi kalau semua diserahin ke AI, kreativitas dan pemahaman kita sendiri itu malah nggak terasa. Akhirnya skripsi itu bukan lagi hasil dari proses belajar, tapi cuma hasil copy paste yang dimodif doang. Oke, jadi kesimpulannya menurut Kak Afni tadi itu tantangan utama AI dalam tugas akhir adalah bikin mahasiswa jadi males mikir, baca, dan juga nyari referensi sendiri yang bisa ngebikin kemampuan berpikir kritisnya jadi menurun. Sementara itu ancamannya adalah ketergantungan
dalam diri kita dalam menggunakan AI secara berlebihan yang bisa ngurangin kreativitas dan juga pemahaman, sehingga skripsi jadi kayak hasil copy paste yang diedit, bukan lagi hasil proses belajar yang sebenarnya. Oke, aku mau tanya lagi nih sama Kak Afni ya. Kak Afni, apa saja sih solusi dan cara bijak kita dalam menggunakan AI? Nah, yang terpenting itu kita ngerti dulu batasannya, harus paham juga sama etika penggunaan AI-nya. AI itu cuma alat bantu, bukan yang ngerjain semuanya. Dan pihak kampus juga harus punya aturan dan edukasi soal ini. Terus jangan tergoda sama yang instan, proses itu penting banget. Pakai AI boleh, tapi tetap harus paham sama isi dan jalanin prosesnya. Karena dari situ kita juga bisa benar-benar belajar. Oke, jadi menurut Kak Afni itu tadi kesimpulannya penggunaan AI dalam mengerjakan tugas akhir memerlukan pemahaman dan batasan etika yang kuat. AI adalah alat bantu, bukan pengganti usaha dan pemikiran kita sebagai mahasiswa. Pihak kampus juga perlu ya berperan dalam memberikan aturan dan edukasi terkait penggunaan AI yang bertanggung jawab. Bagi mahasiswa, proses pengerjaan tugas akhir lebih penting daripada hasil yang instan, karena melalui proses itulah pembelajaran dan pemahaman yang sesungguhnya didapatkan. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah ngobrolin banyak banget soal AI dan peranannya di tugas akhir kali ini. Dari yang awalnya ngerasa kayak superhero penyelamat sampai yang bikin kita merasa mikir keras soal ancamannya ke proses belajar kita. Semoga obrolan santai ini ngasih kalian semua insight baru dan bikin lebih bijak dalam memanfaatkan AI. Jadi, buat kalian yang lagi berjuang sama tugas akhir, ingat ya, AI itu tools bukan magic. Manfaatkanlah dengan sebaik mungkin buat meringankan beban. Tapi, jangan sampai dia merenggut kesempatan kita buat benar-benar kita memahami materi dan mengembangkan kemampuannya. Proses ini penting. Dan hasil yang benar-benar membanggakan adalah hasil dari usaha keras kita sendiri. Aku Arda Fardisal Haq bersama 3 narasumber kita yang kece dan seru pamit undur diri, dan jangan sampai lupa tonton terus episode Pejuang Toga. Tetap semangat dan sampai jumpa.